10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halo teman-teman, di materi pertama ini kita akan membahas tentang HTML. HTML ialah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa web yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi berupa simbol atau kode yang akan dimasukkan ke dalam suatu file guna membuat suatu halaman situs. Secara singkat HTML. HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan sudah menjadi teknologi utama web sejak 1990-an. Tujuan dari pembuatan HTML adalah untuk melayani pembaca agar bisa membuka dokumen yang berformat HTML. Versi HTML sendiri ada HTML versi 1.0, HTML versi 2.0, HTML versi 3.0, HTML versi 3.2, HTML versi 4.0, dan HTML yang terbaru adalah HTML versi 5.0. Fungsi HTML. HTML memiliki fungsi yaitu membuat kerangka tampilan web, membuat link menuju halaman lain, menampilkan teks, gambar, video, dan tabel di dalam web. Mari kita coba. Tools yang akan kita gunakan adalah browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Yang kedua adalah Visual Studio Code. Teman-teman lihat di sebelah kiri ini terdapat struktur dasar dari HTML. Pada baris pertama ada tag HTML yang memberikan informasi kepada browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah dokumen HTML. Tag ini memiliki tag penutup yang bertuliskan /HTML di dalamnya. Kemudian head. Tag head ini membuat informasi tentang dokumen. Kemudian tag title. Tag title menampilkan judul halaman web di bagian atas. Kali ini judulnya adalah latihan HTML. Kemudian tag body. Tag body ini memberikan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web browsernya. Semua tag ini memiliki tag penutup yang bertuliskan / kemudian nama tag tersebut. Selanjutnya di struktur dasar kali ini ada tag H1 dan seterusnya sampai H6. Tag H ini sebagai penulisan judul utama pada halaman web. Tag H2 sebagai penulisan sub dari H1. Tag H3 sebagai penulisan sub dari H2 dan kemudian seterusnya menyesuaikan keinginan teman-teman nanti mau dibuat judul atau subjudulnya seperti apa. Kemudian ada tag P di sini. Tag P ini menunjukkan sebuah paragraf atau paragraf dari sebuah tag. Paragraf 1 ini adalah isi dari P ini atau dapat kita sebut paragraf. Kemudian mari kita coba langsung saja teman-teman. Nah, di sini tadi ada tag title yang menunjukkan latihan HTML, dapat kita lihat di sini ada latihan HTML. Kalau kita rubah menjadi latihan dasar contohnya, lalu kita save, kita reload halamannya, akan berubah menjadi latihan dasar. Begitu juga dengan tag H1 yang berguna sebagai judul, sini tertulis FTI, sini juga FTI. Kalau kita rubah nanti ini juga akan berubah. Kemudian P yang tadi paragraf, di sini ada daftar prodi. Di sini juga tertulis daftar prodi seperti yang tertulis di sini. Kemudian kita lanjut lagi ke list pada HTML. List adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Biasanya digunakan untuk membuat menu. Ada 3 jenis list di HTML. Yang pertama ada order list, adalah list yang berurutan. Kemudian unordered list
adalah list yang tak berurutan. Yang ketiga ada description list, adalah list yang berisi definisi. Yang pertama ada order list yang berurutan. Penulisan order list ini terdapat di sini ada tag OL, kemudian type 1 dan ditutup dengan tag OL. Tag OL ini berisi daftar list item yang terstruktur atau berurutan untuk memulai menulis order list ini. Kemudian tag li atau li di sini ini menunjukkan list item. List pertama contohnya coffee, tea, milk, ya diakhiri juga dengan akhiran tag li ini. Dan tab 1 ini menunjukkan tipe penomoran secara otomatis. Dapat menggunakan huruf dan angka Romawi dengan cara diganti isi tab. Misal jika ingin menggunakan huruf angka 1, kita ganti A. Kemudian kita langsung coba lagi. Di sini terdapat order list dengan tabnya A. Kalau kita ingin ganti tab tadi dengan angka, kita tinggal ganti dengan angka 1 contohnya. Kemudian kita save, kita reload. Nah, sudah terganti lagi teman-teman dengan angka 1, 2, dan 3. Seperti yang tadi tag li ini menunjukkan listnya. List pertama HTML, 2 CSS, 3 Bootstrap. Ini kalau kita ganti, di sini juga akan berubah, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke unordered list, list yang tak berurutan. Unordered list ini dituliskan dengan tag ul untuk membukanya dan ditutup dengan tag /ul. Listnya penulisannya sama, tag li kemudian ditutup /li. Kita contohkan lagi teman-teman. Tadi kita lihat order list dengan tag ol, sekarang kita ganti. Ya, kemudian kita save, kita reload. Nah, akan berubah seperti ini teman-teman, tidak berurutan. Kemudian kita lanjut lagi ke description list, terdapat definisi. List ini dituliskan dengan tag dl dan ditutup dengan tag /dl. Nah, di sini ada yang berbeda teman-teman. Listnya itu nggak pakai tag li, tapi pakai tag dt yang menunjukkan istilah dan tag dd yang menunjukkan deskripsi dari dt ini. Contohnya adalah di sini kopi, lalu deskripsinya adalah minuman. Milk adalah minuman juga. Kita coba teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada description list yang diawali dari dl, kemudian dt tadi, dan dd untuk deskripsi dari dt ini. Contoh di sini ada TI, kemudian deskripsinya teknik informatika. Lalu ada SI, sistem informasi. Sini kalau kita rubah ini, sini juga berubah teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke link pada HTML. Link adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Link ditulis dengan tag A. A merupakan singkatan dari Anchor. Dalam tag A biasanya memiliki sebuah atribut href atau hypertext reference, di mana href berisi alamat yang akan dituju. Nah, ini contoh link seperti ini teman-teman. Jadi ada a href sama dengan daftar.html. Di sini juga ada. Jadi dari makanan.html ini, link a ini tadi akan menghubungkan ke link daftar.html yang ada di sini.
kita langsung praktek aja teman-teman. Ya contohnya ini kan dituliskan tag a href sama dengan untitled1.html, next tag penutup a. Jadi sini ada next kan teman-teman. Next ini kalau kita pencet akan berubah ke sini, ke untitled 1 kalau saya judulnya. Nah, ke sini. Begitu juga dengan ini ke page 1. Di sini kan judulnya page 1. Kita pencet kembali ke page 1. Nah, sebenarnya ini apa sih untitled1.html ini? Ini direktorinya teman-teman, mau ke HTML yang mana. Kalau ini kenapa namanya seperti ini? Karena sudah satu folder. 2 HTML ini ada di satu folder teman-teman. Jadi bisa langsung ke HTML sebelah kalau kita masukkan href ini sama dengan ini. Nah, next ini apa? Next ini yang akan muncul di page HTML teman-teman yang akan dipencet, kemudian akan masuk ke link HTML yang sebelah seperti next. Di sini next masuk ke latihan HTML untitled 1 kalau di sini. Ya, di sini untuk kembali back, lalu direktorinya ada ini page1.html. Sini tertulis back. Kalau kita pencet akan kembali ke page 1 tadi teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut lagi ke image dengan tag img adalah tag yang digunakan untuk menampilkan gambar pada dokumen web. Gambar yang akan dimunculkan dalam web tidak disimpan dalam file HTML, melainkan hanya merujukkan file sumber gambar tersebut berada. Seperti ini contohnya. Dengan tag img src tadi digunakan untuk mengambil nama dan lokasi atau sumber file gambar tersebut berada. Jangan lupa untuk menambahkan jenis gambar ya teman-teman. Contohnya PNG atau JPG. Nah, kita praktekkan saja. Di sini contohnya ada, nah ini ada lambang FTI. Ini kan berupa gambar teman-teman. Jadi dituliskan di sini ada tag img src sama dengan dalam tanda kutip fti.png, nama filenya atau directory file teman-teman. Ini gambar ini juga sudah satu folder dengan HTML, 2 HTML ini teman-teman. Jadi kita tuliskan nama filenya saja, kemudian alt sama dengan dalam tanda kutip fti. Alt ini apa? Kalau ternyata gambar ini not found atau tidak ditemukan, seperti contohnya kita rubah namanya kan nggak ada nanti dalam foldernya nama ft, nanti akan muncul seperti ini. Nah, fti ini adalah alt tadi, alternate, kalau gambar tersebut not found teman-teman. Nah, kemudian ada width dan height. Width ini adalah lebar dari gambar teman-teman dan height adalah tingginya. Jadi teman-teman mau masukin tinggi berapa atau lebar berapa bisa disesuaikan dengan ini. Ini hitungannya berupa pixel ya teman-teman. Bisa dirubah-rubah sesuai keinginan teman-teman. Kemudian cukup sekian teman-teman. Jika terdapat pertanyaan mengenai materi 1, dapat bertanya kepada asisten dosen teman-teman masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.